Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan tentu saja netizen Radio El Sinta yang menyaksikan siaran ini melalui YouTube El Sinta atau juga Facebook El Sinta. Hari ini saya berkesempatan singgah di rumahnya Mas Adi MS, seorang komposer dan konduktor Twilight Orchestra. Ya, tentu kalau kita bicara mengenai sosok Mas Adi yang humble dan penuh energi, ini luar biasa. Karena ternyata banyak teladan yang bisa kita ambil dari pelajaran hidupnya Mas Adi yang begitu panjang di dunia musik. Karena orang mengenal sebagai komposer orkestra, tentu dengan kita tahu bahwa orkestra adalah musik yang mahal. Tapi Anda tahu tidak bahwa Mas Adi juga kerap menggelar konser amal ya untuk masyarakat. Bahkan itu bisa dihadiri oleh siapapun tanpa tiket yang mahal, tanpa harus membayar tiket barangkali Mas Adi ya. Nah, tapi seperti apa nanti Mas Adi akan cerita. Dan tentu saja bagi pendengar yang baru bergabung, selain Anda bisa mendengarkan di Radio El Sinta, ya, Anda juga bisa menyimak di sosmed Radio El Sinta. Saya langsung sapa Mas Adi MS. Mas Adi, apa kabar? Baik, Mas Viryo. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Wah, saya mengikuti kegiatannya di Instagramnya Mas Adi juga loh. Saya kan followernya juga. Sehat ya Mas ya? Apa kegiatan akhir-akhir ini Mas? Sedang mempersiapkan konser keluarga. Konser keluarga ya? Yang judulnya A Family Symphony. Family Symphony. Itu kebetulan bulan-bulan ini nih dari Agustus, September, Oktober ini bahkannya sampai Desember ini jadi peak gitu, setelah istirahat 2,5 tahun boleh dibilang. Kemarin pandemi kan nggak bisa apa-apa gitu. Nah sekarang ini lagi waduh benar-benar mesti lompat sana lompat sini, benar-benar hampir nggak ada istirahat, nggak ada waktu jeda gitu. Tapi senang lah kita lakukan dengan rasa syukur. Iya. Konser keluarga ya sebetulnya Mas Adi ya. Family Symphony, konser keluarga. Itu gimana sih Mas bisa kan sibuk nih masing-masing ya. Iya. Saya tahu Tristan juga sibuk, Pak Memes, Mas Adi apalagi ya. Kemudian Vina. Jadi saya pikir wah, amazing banget gitu bisa kumpul bareng-bareng dan meluangkan waktu untuk konser bersama. Ini gimana Mas ceritanya Mas? Justru karena masing-masing sibuk sendiri-sendiri, terus Memes itu tiba-tiba punya ide, kenapa kita nggak sibuk bareng-bareng aja gitu. Kita bikin konser sama-sama aja gitu, dimana kita bisa meeting, persiapan bersama, latihan bersama gitu kan. Karena dulu kan kita sedekat itu ya, waktu satu rumah. Sekarang mereka udah tinggal sendiri-sendiri di rumah ini, tinggal saya berdua Memes gitu ya, sering kesepian. Lah anak datang ke rumah itu cuma sebulan kali, cuma 2 kali si Kevin itu, saking sibuknya. Kevin dengan Vieratel itu kan 1 bulan tuh rata-rata 15-20 konser ke Bali, Makassar, Bekasi, Jakarta, terus aja selalu on the road gitu ya. Saya prihatin, kasihan, tapi dia senang gitu. Nah terus si Tristan ya sama, dengan bandnya Lomba Sihir, Mantra Futura itu sama, lompat kota ini kota itu acara itu. Dan apalagi tambahan mereka juga berbisnis gitu. Jadinya ya waktu untuk waktu leisure gitu jadi amat langka buat mereka, apalagi ketemu keluarga. Di satu sisi aku ngerti, di satu sisi kangen gitu ya. Nah begitu Memes bilang yuk kita bikin kegiatan bersama aja, konser keluarga. Oke. Tadi kita bertiga nggak mau gitu karena ya sibuk semua tuh. Tapi udah deh, si Memes bilang kan berulang kali, belum tentu tahun depan bisa kan, nih mumpung masih bisa gitu ya. Ya udah, jadilah konser keluarga di mana kita bisa rapat bersama. Terus nggak sering ya, cuma 2-3 kali lah. Tapi itu precious banget gitu. Wah luar biasa itu Mas Adi ya, karena inilah quality time dengan keluarga yang sebenarnya Mas Adi ya, ketika masing-masing sibuk
Ya, hampir nggak ada waktu. Kadang kesepian kita sebagai orang tua. Kebetulan saya juga sudah jadi orang tua, Mas Adi ya. Jadi ketika kita tidak sedang bersama anak-anak, itu rasanya Wah iya, sangat apa? Ingat dulu mereka masih sekolah, bahkan masih kuliah, masih bisa serumah sama-sama gitu, kita spending time together. Saya sama Kevin itu seringkali di rumah tuh semua udah pada tidur, saya jam 12 sampai jam 3-an tuh pasti ngobrol di meja makan sama Kevin. oh ya, Hampir tiap malam, sedekat itu. sedekat itu, 2 jam bisa masing-masing dengan laptop, kerja masing-masing gitu. Tapi ngobrol gitu. Terus Pak, ini gimana? Oh iya ya, aku gini ya, kayak gitu. Sama Tristan ya agak-agak gitu, tapi lebih sering sama Kevin dulu. Nah, tiba-tiba mereka nggak serumah kan, wah kosong gitu rasanya. Jadi mengatasi hal-hal seperti itu gimana, Mas? Dengan Nah, kebetulan aku tuh orang yang istilahnya workaholic mungkin ya, Hmm. nggak pernah bisa diem. Jadi begitu, yang seperti tadi tuh, begitu bangun siang, melek, itu udah langsung jawab WA, kata-kata, terus habis WA selesai, email, ke medsos. Oh ya, sekarang kan kita mesti lengkap di promo untuk konser ini ya, 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 kasih informasi. Itu juga kan mesti makan waktu juga kan ya, betul. memilih kontennya apa, kemudian habis itu mikir captionnya apa nih yang kiranya kita Itu mau sampaikan. semuanya yang mendesain Mas Adi semua. Aku sendiri, aku nggak pernah pakai admin. Jadi customized, Iya, iya. personal. Jadi karena beda ya, karena kita kadang-kadang ngomong politik, Iya. kadang-kadang ngomong sosial, kadang ngomong soal seni musik. Nah, seni musik aja itu lapisannya genre generasinya pun itu beda-beda kan. Kadang berinteraksi dengan soal musik Iya. dengan generasinya Tristan misalnya, itu bahasanya ya tentu beda dengan seumuranku yang baby boomers gitu ya, kita ngomong udah istilahnya aja udah beda gitu. Jadi memang harus personalized ya. Makan waktu, tapi ada kepuasan di situ ya, Mas. ada kepuasan dan kebutuhan. Kita nggak bisa lepas di manusia zaman sekarang dari media digital gitu ya, medsos gitu ya. Dulu aku nggak mau, Kevin yang maksa. Berapa belas tahun, 12 tahun yang lalu lah, awal bikin Twitter kok nggak salah. Ngapain? Papa lagi sibuk. Pak, ini it's not about sibuk apa segala macam. Ini perlu Pak, gini. Dia bikinin account. Nah, sekarang aku terima kasih. Bayangin kalau waktu itu aku nggak diperkenalkan gitu. Iya. Sekarang orang udah beralih dari mainstream, dari media tradisional ke media digital segala macam kan ya. Iya. Alhamdulillah aku udah masuk ke situ ya, lumayan. Twitter 2,6 juta, Instagram berapa kayak gitu. Jadi dan itu amat sangat bermanfaat untuk keberlangsungan karir aku ternyata. Iya. Oke, pasti itu Mas ya. Jadi mau nggak mau aku handle with care. Bukan iseng-iseng gitu kalau ada waktu, enggak aku atau pakai admin enggak ya, enggak. Jadi itu hal yang sama pentingnya dengan aku membuat komposisi. Kita zaman sekarang bikin komposisi asik sendiri gitu ya mati sendiri aja di rumah. Iya bener, sebagus apapun ya gitu ya, terus kita nggak bisa memanfaatkan media sosial gitu ya kita asik sendiri aja. Nah, orang yang sudah dengan effort untuk mempromo atau memperkenalkan di TV aja, misalnya di satu TV terkenal dia bisa bikin satu konten di satu TV terkenal gitu ya. Di situ udah seheboh itu. Tapi secara nasional mungkin orang nggak ada yang tahu. Bisa gitu. Betul. Kebalikannya, orang yang nobody sama sekali, yang nggak keren secara fisik, secara apapun gitu, tapi bisa come up dengan satu idea yang out of the box gitu, terus bisa bikin viral, jadi viral, udah dia bisa worldwide. Ini era disrupsi emang
kejam tapi mengasihkan. Iya, artinya kita harus bisa menyesuaikan di sana kan Mas Adi ya. Kalau Betul. enggak ya kita akan dilupakan Betul. secara perlahan. Nah Mas, ini menarik ketika Mas Adi sekarang sedang mempersiapkan konser keluarga simfoni family gitu ya. Karena generasinya kan tadi bedanya masing-masing. Ya. Kevin, Tristan, mereka punya genre sendiri. Mas Adi, Mbak Memes. Nanti akan seperti apa sih Mas konsernya? Saya penasaran loh. Jadi ke masing-masing itu kan punya fandom sendiri-sendiri ya. Kalau kita perhatikan konsernya Tristan dengan Mantra Futura, itu dengan Tristan dengan Lomba Sihir aja udah fanbase udah Iya. berbeda. Betul. Terus gaya si audiensnya pasti beda. Belum lagi nanti bandnya Kevin Fairytale gitu. Fairytale. Itu beda lagi. Kevin tuh lebih romantis lah, bucin. Bucin. Di mana si adiknya tuh si Tristan lebih konyol orangnya, lagu-lagunya juga ngomong soal kadang-kadang sosial, soal ibu kota, Banyak kritik-kritik sosial, ada kritik kebun di sana ya. gitu. Nah, si Memes ya Terlanjur Sayang, Pesawatku, Iya. hitsnya dia dulu Iya, tahun iya. 90-an kan. Itu memang beda banget. Nah, dalam hal ini saya bertindak seperti sebagai host gitu ya. Iya. Host yang menengahi itu semua, memfasilitasi dengan Twilight Orchestra. Mantra Futura, Lomba Sihir, Fairytale yang biasanya tampil band aja. Kali ini aku ingin orang melihat berbeda dengan bungkusan orkes simfoni gitu ya. Betul. Wah, itu kan pasti seru tuh. Iya, wah betul itu pasti. Mereka pas kemarin latihan si Tristan nangis sama Kenapa, Mas? Zaki. Nggak nyangka. Merinding terus Nggak nyangka kan seperti nggak itu. nyangka, terus merinding kayak film gitu. Terus mereka kayak nangis gitu. Aduh, Pak, keren banget gini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan hal yang sama dirasakan penonton, aku bilang. Jadi keunikannya itu masing-masing dengan audiens yang berbeda-beda, genre berbeda, tapi di sini dibungkus orkes simfoni. Jadi pastinya unik, dan aku lebih sebagai host sekali lagi, dan coba memfasilitasi semua. Nah, tapi juga nanti kita cari yang common, yang netral, yang bukan milik Memes, Tristan, Kevin, bukan juga aku gitu. Yaitu kita akan tampilkan lagu-lagu klasik disco Klasik disco. yang kita semua bisa happy. Karena surprisingly Iya. anak sekarang itu banyak yang tiba-tiba tahu soal Barry White, soal klasik disco, Iya. soal lagu-lagu lama kayak lagu Gali dan Ratna, Iya. Serasa atau Juwita, terus disco-disco yang diskoria gitu ya. Kadang-kadang surprise, loh tau dari mana? Kamu kan belum lahir waktu itu. Jadi di era digital ini memang apa ya? Orang bisa terhubung ruang dan waktu sedemikian mudahnya gitu ya. Secara ruang ya, yang ada di New York sekarang, misalnya di Vegas lagi, Sphere itu Sphere apa namanya? Ada ruang infrastruktur yang demikian hebatnya gitu. YouTube main di situ bisa gitu ya. Terus di sini bisa seviral itu gitu. Itu jauh di sana kan gitu. Terus secara waktu, ruang dan waktu juga bisa terhubung dengan masa lalu, seperti itu masanya dia gitu. Iya. Dia hafal liriknya, terus Dia diajak bisa nyanyi diskusi, bareng gitu. ngomong The Beatles misalnya. Kan nggak ngebayang anak Gen Z ngomongin Iya. Beatles, itu banyak. Nah, akhirnya kita pikir apa yang bisa membungkus ini semua. Audiens kita juga pastinya nanti mix kan ya. Nah, udah, kita di akhir akan ada seperti apresiasi pada pendahulu kita. Kita semua nih, maksudnya saya ngajak keluarga untuk bersyukur generasi saya baby boomer, Memes Gen X, Kevin milenial, sama Tristan Gen Z. Kita nih bisa ada di panggung ini karena jasa pendahulu kita. Saya ingin ajak bukan kita aja tapi semua untuk selalu
bersyukur, selalu mengapresiasi, selalu berterima kasih pada pendahulu kita. Jangan setiap orang eksis di satu bidang, Gue gitu ya. karena gue. Nggak mungkin. Ini tanpa darah nyawa pendahulu pejuang yang ini, founding fathers itu. Betul. Kita nggak bisa begini nih. Kita bisa seperti ini ya karena pengorbanan mereka. Demikian juga musik. Makanya nanti pengen ngajak sing along sama-sama, let's celebrate the music. Wah, keren, asli keren. Nanti akan berapa banyak musisi yang akan dilibatkan untuk mengirim? Kurang lebih 70. 70. Jadi ada orkestra, ada bandnya ada 3. Terus Iya. kalau bukan guest star, penyanyi ya. Iya. Karena di sini udah ada sebenarnya ada 4 talent yang kita kedepankan selain aku ya itu kan namanya konser keluarga. Betul. Bapak ibu anak. Iya dong. Konser keluarga. Oke, Mas Adi, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi mengenai persiapan konser seperti apa dan ke depan akan seperti apa sih begitu ya. Apakah dengan konser Symphony Family ini semakin merekatkan hubungan keluarga ini ya. Nah, kita akan lihat nanti. Dan pendengar, tetaplah bersama kami akan hadir sesaat lagi. Pendengar dan netizen Radio Alsinta, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih dengan Mas Adi. Kebetulan saya dibuatkan kopi dan ini Mas Adi langsung tadi buat sendiri tadi ya. Baristaan. Baristaan. Tapi enak. Saya minum dulu Mas Adi ya. Ini espresso. Espresso ini Mas Adi yang bikin sendiri. Oke, Mas Adi, tadi sudah bercerita sedikit tentang keluarga, quality time dengan keluarga, dan ini adalah cita-cita mulia atau kerinduan seorang ibu barangkali ya, Mas Adi ya, yang ingin berkumpul dengan suami, anak-anak. Ke depan akan seperti apa sih Mas mengumpulkan mereka? Apakah dalam bentuk konser atau mungkin ada waktu-waktu tertentu kita bisa kumpul bareng-bareng begitu atau gimana Mas Adi? Ya tentunya berharap kita akan lebih sering ketemu meskipun sebenarnya aku udah realistis kok bahwa kita nggak bisa samakan dengan zaman dulu ya, dimana katakanlah TV station itu cuma TVRI waktu dulu kan cuma satu. Betul. Generasi si Kevin aja udah begitu lahir aja udah TV udah ada banyak gitu ya stationnya. Apalagi generasi Gen Z udah bukan TV lagi, online news tuh banyak. Wow. Nah tapi kebayang zaman dulu itu kan kita sama-sama kalau nonton TV itu satu TV bukan di kamar atau di handphone. Satu TV bareng-bareng. Satu TV bareng-bareng di living room satu kita. Satu channel cuma TVRI. Zaman dulu, zaman aku kecil ya begitu gitu ya. Dan untuk kita selalu menekankan pentingnya berkumpul sekeluarga, makan bersama, nonton bersama, itu jauh lebih mudah. Iya. Sekarang mengharapkan itu, wah itu nggak tahu masih ada mahal sekali ya Mas ya. Mahal sekali. Jadinya meskipun mereka belum menikah pun, zaman sekarang akan jauh lebih sulit ya. Anak-anak kecil misalnya, nonton TV sama-sama, nonton Tom and Jerry sama-sama. Oh enggak. No. Aku lagi mau nonton ini. Aku lagi pengen balesin chat ini. Kayak udah. Iya. Sudah asik dengan dunianya Mas ya. Jadi memang zaman sudah berubah. Bukan hanya situasi kita yang tadinya anak sekarang udah menikah, itu udah berubah. Tapi memang zaman udah berubah. Ada disrupsi dan sebagainya. Jadi aku udah seikhlas itu untuk yang penting kamu bahagia dengan pilihan hidup kamu, karir kamu, dan jangan melupakan kita sama sekali ya. Maka kita itu sedih banget sih Mas dengarnya Mas. Ada WA grup keluarga kan ya. Ya udah kita downgrading kualitas hubungan yang tadinya fisikal gitu ya. Ini jadi paling nggak lewat WA grup. Nah WA grup kita bertegur sapa. Kadang-kadang kita juga berselisih juga, nggak selamanya. Saya nggak ingin dilihat yang bagus-bagusnya aja keluarga ADMS ini harmoni segala macam. Sama yang lain. Kadang-kadang saya nggak sependapat sama Kevin, saya sama Memes, sama gitu. Cuma yang penting yang kita ingin tekankan adalah komunikasi itu adalah kunci. Jadi
tanpa komunikasi jangan harap ada solusi. Jadi komunikasi dulu, solusi diharapkan ada menyusul gitu. Dan ya yang diharapkan juga dari konser keluarga nanti sharing atau berbagi mengenai family values itu bukan seolah-olah kita sempurna gitu, kita keluarga ideal. No, kita bukan keluarga ideal. Kebetulan aja Tuhan kasih kemurahan kita masih bisa berkumpul berempat. Kok Tuhan mau, anything can happen. Hari ini pun bisa terjadi apa yang kita nggak mau gitu ya, kalau Tuhan mau gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa sharing our family values yang mungkin membuat kita bisa bertahan. Terus jangan-jangan tanpa kita sadari ada satu value yang inspiring others yang kita nggak nyangka, oh dia inspired karena itu gitu ya. Yang penting spreading ini apa good vibes gitu ya. Instead of ngomongin gibahin orang terus mengenai kebencian, mengenai tahu nggak sih keluarga ini begini gitu ya. Mendingan kita share inspiring yang baik yang bahkan sebenarnya kita pun belum nyampe. Tapi kita menyampaikan kita inginnya begitu aja itu udah lebih baik daripada kita ngomongin keluarga ini begitu gitu. Bahkan nanti aku akan cari siapa gitu ya yang menurut aku inspiring gitu ya. Pasti banyak kan. Sekarang aja udah kelihatan ada keluarga-keluarga orang-orang hebat gitu yang datang gitu ya. Saya waduh terharu gitu. Oh, saya mau datang sama keluarga saya gitu. Waduh, alhamdulillah gitu. Nah, itu saya akan ajak ngomong. Saya akan membuat sebisa mungkin keluarga-keluarga yang menurut di mata saya ini wah ideal nih. Inspiring banget begitu ya. Saya ingin dia lebih inspiring melalui wadah ini, melalui acara ini. Okay. Mungkin nanti saya akan, karena saya tahu kan keluarga ini, tapi nggak banyak orang tahu. Saya akan korek supaya dia cerita yang saya terkagum-kagum itu, supaya orang tahu ini loh. Oh dia itu. Karena zaman sekarang itu keluarga kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang dikorbankan demi karir, demi viral, demi apapun. Jadi seolah nggak penting, padahal ya saya bisa pahami nggak semua orang bisa mempertahankan karena hal yang di luar dari kekuasaan dia. Tapi saya ingin mengajak untuk berusaha, kita termasuk mengingatkan diri saya sendiri, self reminder lah, untuk selalu berusaha untuk menjaga keluarga, karena keluarga tuh seperti negara terkecil di mana dari situlah kita bisa bikin ini memperkuat pribadi masing-masing dalam karir, dalam perkembangan mental dan sebagainya. Oke, itu keren Mas Adi. Nah sekarang bicara soal musik orkestra, orang tahunya itu musik yang mahal dan hanya golongan tertentu saja bisa menikmati musik itu. Tapi yang saya dengar, Mas Adi justru melakukan hal lain misalnya dengan konser amal, gitu ya Mas Adi ya. Oh, iya. Nah itu cerita dong Mas Adi. Atau mungkin dalam waktu dekat Mas Adi setelah konser family berencana untuk menggelar konser amal atau menghadirkan mereka, karena banyak yang anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka musiknya luar biasa Mas Adi. Itu keren banget. Ada yang bisa. Nah itu kan sebagai komposer, sebagai konduktor itu, wah ini kayaknya keren kalau disatukan ya. Itu gimana tuh Mas Adi? Saya pengen denger tuh Mas Adi. Ya, dulu itu aku main musik simply karena karir. Terus lama-lama ke orkestra simply karena passion. Terus lama-lama begitu mau kembangkan orkestra di Indonesia, mentok sering. Karena kita nggak punya infrastruktur. Orkes itu perlu yang namanya concert hall. Satu ruang yang didesain akustiknya khusus untuk orkes supaya bisa tampil tanpa sound system, tanpa mikrofon dan sebagainya. Itu ada dan bisa gitu, tanpa sound system gitu orkes. Jadi suara jernih asli gitu. Kita nggak punya. Nah dari pemerintahan ke pemerintahan saya himbau bikin nggak pernah berhasil gitu. Akhirnya waktu sebenarnya sebelum
terbukti nggak pernah berhasil itu, begitu selesai masa Orde Baru 98, kan sebelumnya saya udah bicara sama menteri-menteri zaman Pak Harto tuh, tolong bikin ini, tapi nggak berhasil. Jadi begitu selesai masa itu, saya jadi punya ide bahwa udah stop bicara dengan pejabat saat itu, 98. Karena nggak pernah nyambung waktu itu. Kalau ngomong soal pentingnya membangun karakter bangsa melalui seni, melalui musik, itu kalau saya melalui seni musik klasik barat yaitu orkestra gitu, di mana instrumen yang amat berbeda, puluhan, tapi bisa disatukan menjadi satu harmoni yang sinergis. Betul. Nah, kalau orang dibiasakan berpikir bahwa keperbedaan itu adalah unsur harmoni. Harmoni kan do, mi, sol misalnya jadi mayor gitu ya. C mayor gitu ya. Itu kan dari nada yang berbeda. Kalau sama-sama do gitu, sama-sama C gitu. Enggak harmonis. Itu bukan harmoni, itu nada. Cuma nada. Tapi ada chord atau harmoni, jreng. Terbentuknya chord atau harmoni itu kan karena adanya nada yang berbeda. Iya. Nah, belum lagi dimainkan dengan suara yang berbeda, instrumen yang berbeda di orkestra. Jadi di dalam orkestra itu keperbedaan itu luar biasa. Iya. Dari nada, bunyi, permainan, macam-macam. Tapi dikelola secara baik, muncul satu keindahan yang dahsyat. Nah, maka di negara maju, Jepang, Finlandia, whatever, sekarang Malaysia, Singapura, itu orkes simfoni diperhatikan untuk jadi bukan alat kesenian tapi alat pendidikan juga. Di sekolah ada orkes sekolah di Jepang banyak. Nah, ini nggak nyambung waktu zaman itu. Akhirnya aku pikir stop bicara sama pejabat, terjun ke sekolah. Nah, mulailah kita bikin misi ke sekolah, bawa musisi orkes, kadang orkes kecil, kadang mengundang anak sekolah datang ke GR konser kita, sore-sorenya datang. Terus aku akan jelaskan ke mereka, ini instrumen ini bunyinya begini, kita akan main lagu ini yang kalian pasti kenal, bla 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 bla. Terus siapa yang mau memimpin? Saya undang ke panggung untuk pakai tongkat saya memimpin. Pokoknya bikin mereka melihat itu sebagai pengalaman pertama yang membuka jalan mereka berikutnya. Nah, itu sampai sekarang ya, udah 20 tahunan saya lakukan. Bukan untuk apa-apa, saya ingin bangsa kita semaju bangsa lain-lain yang menggunakan musik itu sebagai alat pendidikan gitu. Bukan semata-mata hiburan aja gitu. Karena itu penting Mas Ray, karena itu yang membentuk karakter juga ya seorang. Karakter. Bayangin dalam seorang murid gitu di sekolah, orkes sekolah mereka untuk main di orkestra gitu ya. Mereka mesti menguasai instrumen masing-masing sendiri dulu sebelum bisa bergabung ke orkestra. Pada saat mereka main instrumen mereka baca partitur. Partitur itu sesuatu yang eksak, yang matematis. Dalam satu bar itu misalnya ada kurang satu note seper-16 apa seper-32, tetap nggak bisa dibaca. Akan aneh gitu. Jadi harus punya perhitungan otak kiri, logika yang pasti. Pada saat dia mengeksekusi atau memainkannya, dia juga harus punya imajinasi. Otak kanan dia diaktifkan. Imajinasi. Nah, pada saat orang terbiasa untuk berbuat atau bertindak imbang antara logika dan rasa gitu ya, punya rasa estetika dan sebagainya, itu bisa holistik, bisa penuh gitu. Jadi bukan hanya garing, kering, cuma mikir cuan, tapi nggak mikir impact-nya terhadap masyarakat lain. Jadi takutnya jadi egois gitu. Kita hidup harus harmoni. Kalau kita senang sendiri gimana dengan apa kita bisa hidup bahagia, kitanya kaya raya sendirian di tengah yang perkampungan yang lusuh gitu ya. Jadi selalu berpikir imbang gitu. Nah, itu salah satunya alatnya beraktivitas musik, simfonik, ensemble.
Oke, keren banget. Mas Adi, kita jeda lagi, nanti kita lanjut di segmen berikutnya, karena menarik sekali ketika tadi Mas Adi mencoba menyatukan seluruh komponen dalam musik orkestra. Ada tadi kalau 70 ya musisi yang dilibatkan. Kemudian mereka juga punya kemampuan masing-masing, ada yang gitar, bass, dan lain sebagainya, biola. Nah, menyatukan mereka sehingga jadi sebuah harmoni. Ini nanti akan kita ulas. Bagaimana Mas Adi menyatukan itu semua sehingga bisa terdengar sangat indah. Nantikan saat lagi. Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Saya masih bersama Mas Adi sambil santai bicara. Tadi bicara rencana untuk konser tanggal 19 ya Mas Adi ya? 19 Oktober. 19 Oktober ya. Nanti saya datang juga nanti Mas Adi. Terima Oke. kasih. Mas Adi, tadi Mas Adi cerita bagaimana membuat harmonisasi ya, harmonisasi dari mereka masing-masing musisi kemudian jadi satu sehingga indah terdengar. Itu bagaimana Mas menyatukan? Kan mereka punya ego masing-masing ya. Saya maunya begini, kalau kita maunya yang seperti apa. Tapi egonya diredam Mas Adi, harus seperti ini. Sehingga terdengar sangat indah, harmonisasinya itu kelihatan banget. Itu bagaimana melakukan itu Mas Adi? Ya tentunya cukup complicated ya menjelaskan mekanisme dari sebuah orkestra gitu, karena dalam orkestra itu kan terdiri dari begitu banyak puluhan. Kalau orkes simfoni itu biasanya kan sekitar 50 sampai 70 manusia ya. Di mana masing-masing itu seniman. Ingat, seniman itu bukan yang terbiasa bicara soal sesuatu yang pasti gitu, Ya. sesuatu yang absolut atau logika gitu ya, hitungan-hitungan. Enggak, lebih banyak pakai rasa. Ya, seperti saya sampaikan tadi, sebelum ke rasa, dia harus menyelesaikan masalah individu dia secara teknikal, bukan individu. Satu not kalau tertulis, not kan eksak tuh, presisi gitu. Ya. Kalau Mozart berapa ratus tahun lalu menulis begini, dia harus mainkan eksak gitu. Nggak boleh dia, nggak enak diganti, nggak boleh. Jadi dia berhadapan dengan sesuatu yang eksak, presisi, matematis, tapi dia harus menggunakan rasa agar si musik yang dihidupkan secara eksak itu bisa bernyawa, bisa hidup. Itu membutuhkan satu daya imajinasi dari si musisi yang mengeksekusinya. Nah, tapi pada akhirnya setelah dia selesai dengan masalah teknikal itu, dia lebih banyak bicara dengan rasa. Bayangin kalau kita dealing dengan 70 manusia dengan rasa yang berbeda, selera berbeda, yang kalau betul atau salah lain ya. Tapi kalau baik atau buruk buat dia, baik buat dia, indah buat dia, jelek buat dia. Iya kan? Nah, di situ letak keseruannya gitu, mengelola orkestra gitu, bahwa si konduktor itu harus tahu yang mana yang betul dan salah dulu, misalnya note gitu ya. Dia harus peka, misalnya kamu salah, kamu main do misalnya, harusnya re, salah baca ya gitu. Kalau dia nggak peka, atau dia peka, dia tahu tapi dia malu atau takut menyampaikannya, ini akan jadi presiden. Si orkes itu tumbuh bukan dengan cara yang benar, jadi tumbuh dengan kekurangan yang dimengerti. Ini salah, biarin aja, yang penting bukan aku. Itu salah, aku salah, dia juga salah tadi. Masing-masing akhirnya benchmarknya tuh nggak mungkin tinggi kan, di situlah. Nah, disitulah si konduktor harus peka dan demanding. Salah, kamu mainnya begini. Nah, setelah pastikan main dengan benar, si konduktor harus inspiring each one of the musician untuk dia main dengan rasa gitu. Nggak bisa konduktor, kamu main nggak enak gitu. Turuti saya. Nah, ada konduktor yang egois, merasa dirinya the best gitu ya. Akhirnya mematikan dia untuk bercerita. Musisi kan memainkan, mengeksekusi, dan dia dibayar, tapi dia ada kebutuhan untuk storytelling. Dia punya, gue
pengen cerita ini personal nih, gue aduh indah banget nih. Kalau masing-masing musisi ada storytelling di mana mereka merasa indah dan penuh gitu, Menyatu dengan itu musiknya itu. begitu dijadikan satu sinergi itu luar biasa dahsyat. Dan di situ letak fungsi konduktor inspiring keperbedaan itu, mengelolanya menjadi satu kesatuan yang apa namanya, ya, sekali lagi yang sinergis tadi. Iya, oke. Twilight Orchestra kan kalau tidak salah dari tahun 1991 ya. Sudah cukup lama, sekitar 32 tahun. 32 tahun. Personilnya masih itu saja atau Oh enggak, personilnya udah 7 generasi. 7 generasi? Boleh dibilang. Saya mulai dari waktu awal itu 32 tahun lalu itu, Ya. musisinya 20 tahunan, 30 tahunan di atas aku. Aku umur berapa? Pokoknya usianya senior. Jadi aku, Iya. Om, Om tolong mainnya kurang gini Om. Gitu. Berat. Saat Pertama itu. kali lagu yang dimainkan ketika Mas Adi dengan Twilight Orchestranya lagu apa Mas? Ya, Mas? Dulu itu yang kita sering mainkan itu lagu-lagu pop, ya, lagu Carpenters, lagu Beatles gitu ya. Kemudian lama-lama pengen nyoba yang lebih luas lagi daripada pop, kita banyak main musical, Oh. drama musikal. Kayak sering tuh main tahun 93-an tuh. Itu kita sering mainkan The Phantom of the Opera, Miss Saigon, Les Miserables, ya sejenis-jenis itulah gitu. Iya. Dimana orang waktu itu belum tahu kan ini apaan gitu. Baru belakangan ini orang tahu Phantom of the Opera segala. Iya. Kita waktu itu saking saya cintanya musiknya bagus gitu, Andrew Lloyd Webber kan. Nah, lama-lama muncul kepedulian terhadap bangsa, nasionalisme gitu. Nah, udah makin lama makin sering lagu-lagu yang sifatnya nasionalis gitu ya. Sampai sekarang ya Mas? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kebetulan tahun 97 itu kita merekam Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan, dan itu menjadi satu-satunya rekaman lagu nasional yang dengan kor dan penuh orkes. Yang kalau 17-an Agustus di mall-mall itu pasti dibunyiin. Itu ya. Dan yang saya bangga di album 97 itu kita rekam Indonesia Raya yang jadi satu-satunya, bukan satu-satunya, yang paling sering dimainkan kalau Indonesia Raya dimainkan di olahraga, di acara olahraga. Itu yang saya rekam tahun 97. Oh, itu yang 97? Ya. Jadi setiap dengerin rekaman itu diputar kan saya tahu nih persis kalau ada endingnya begini, itu yang saya bikin. Ada rasa haru dan bersyukur. I did something for my country kayak gitu. Ada kayak gitu. Oke. Nah, Mas Adi, terakhir nih, kira-kira apa sih pelajaran penting dalam hidup Mas Adi ya? Karir musik begitu panjang. Anak-anak yang sangat sukses di musiknya. Kemudian juga harmonis. Orang melihat kehidupan rumah tangga Mas Adi sangat harmonis. Apa sih sebetulnya nilai hidup yang Mas Adi pegang terus sampai sekarang? Apa ya? Banyak. Tapi intinya saya selalu merasa saya masih belajar. Jadi banyak hal yang saya jadikan panutan gitu ya. Tetapi yang paling pokok menurut saya adalah kesadaran bahwa kita hanya bisa berhenti belajar pada saat kita sudah di dalam tanah gitu. Jadi selama masih bisa menghirup udara gini ya, saya jauhkan itu rasa kebanggaan semu kayak kamu panggil saya maestro, kamu panggil saya Pak. Saya dari dulu ya kalau di orang panggil Pak seringkali saya koreksi, panggil nama aja. Nggak bisa gini-gini. Ya udah Kak atau Mas, jangan Pak atau apa gitu ya. Kalau dalam hubungan formal sesama musisi, kalau kita latihan misalnya orkestra, ngundang musisi atau penyanyi tenor atau sopran dari luar misalnya, itu waktu latihan pasti dia nggak berani panggil nama, pasti maestro gitu. Itu biasa. Tapi di Indonesia kan nggak begitu ya.
Jadi kalau ada yang ngomong maestro, saya bilang saya mas bro bukan maestro gitu. Itu bukan sok rendah hati, tapi saya suka takut saya ada di posisi bahwa saya merasa terus saya sukses, saya paling tahu daripada kamu. Nah, itu yang terus-terusan saya ngingetin diri saya bahwa saya harus tetap belajar, bahkan belajar dari Tristan atau dari Kevin atau dari staff saya, dari musisi. Konduktor tuh sebenarnya satu pekerjaan yang satu arah. Nggak ada di orkestra lagi latihan musisi. Konduktor, saya nggak setuju, ini masa begini? Nggak ada itu, nggak dikenal. Semua musisi diam. Konduktor ngomong. Kalau ada perlu catatan, masukan nanti di luar latihan. Nah, kalau saya enggak, saya buka tradisi itu kalau misalnya, bahkan kalau saya salah, saya harus ngakui saya salah. Jangan saya nyalanya, misalnya saya mulai terus saya ada kekeluaran. Saya nggak akan malu untuk, oh maaf, tadi bukan salah kamu, saya salah gitu. Keberanian untuk mengatakan saya salah di depan orang itu membuat saya merasa jejak di bumi terus untuk nggak malu kalau suatu ketika saya keliru gitu, dan nggak malu untuk belajar dari yang muda, yang junior segala macam. Hanya dengan cara itu kita bisa survive menurut saya. Keren Mas Adi. Jadi pendengar dan netizen banyak hal ternyata yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan Mas Adi sebagai seorang komposer maestro di Indonesia ini, Mas Bro. salah satu Mas Bro. Iya, tapi Mas Adi tidak mau orang memanggilnya sesuatu yang menurutnya berlebihan, tapi yang dilihat adalah karyanya. Tentu kita, Mas Adi selalu, tentu kami dan juga masyarakat selalu menantikan karya-karya Mas Adi selanjutnya. Makasih. Semoga sehat selalu, dan setelah reuni keluarga, kumpul dengan keluarga ya, konser keluarga, semakin banyak waktu bertemu dengan keluarga. Amin. Terima kasih Mas Adi sudah bersama kami. Sehat selalu. Makasih. Sampai jumpa Mas Adi. Pendengar dan netizen, demikian tadi Power Breakfast bersama Mas Adi MS, komposer, konduktor yang kita kenal dengan Duet Orkestra. Tanggal 19 Oktober nanti akan mengadakan konser Family Love Symphony dan kita nanti bisa saksikan bersama-sama. Sampai jumpa.